Firman Tuhan kita pada saat ini saya ambil di dalam Kejadian 3 ayat 17a berkata, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Saudaraku, ketika suami istri tidak sepakat dalam pernikahan, ketika suami istri tidak sepakat dalam mentaati akan firman Tuhan, maka jelas saudaraku, dosa akan masuk dalam kehidupan suami istri. Karena saudara-saudara, dosa akan merusak akan pernikahan mereka. Sehingga firman Tuhan dikatakan di dalam bacaan kita tadi bahwa mereka tidak hidup lagi dalam berkat Tuhan. Tapi dengan jelas dikatakan dalam firman Tuhan kita bahwa ketika mereka tidak mentaati akan firman Tuhan karena dosa masuk, maka tanah yang harusnya akan menjadi berkat, tanah itu menjadi terkutuk. Jadi saudaraku, setelah kita pelajari bahwa dalam firman Tuhan dikatakan bahwa arti tanah adalah sumber bagi kehidupan manusia. Jadi ketika suami istri itu tidak mentaati firman Tuhan atau masuk dosa dalam kehidupan mereka, maka tanah itu di sini itu tanah bicara tentang bisnis, pekerjaan atau keluar itu dalam segala hal. Akhirnya di sini dikatakan bahwa akhirnya tanah itu menjadi terkutuk. Jadi saudaraku, sebenarnya pernikahan mereka itu menjadi berkat, akhirnya terkutuk karena itu bicara tentang dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu karena apa? Karena ketidaktaatan dalam menjalankan akan perintah firman Tuhan. Karena kita melanggar dosa, melanggar akan perintah Tuhan atau firman Tuhan, maka dosa masuk dalam kehidupan pernikahan. Akibatnya semua yang menjadi sumber kehidupan, yaitu usaha, bisnis, dan lain-lain itu tidak dalam berkat Tuhan, saudaraku. Karena di atas jelas dikatakan bahwa berkat tanah itu bicara tentang secara umum itu pekerjaan dan lainnya. Ketika dosa masuk dalam pernikahan mereka, di situ akhirnya terjadilah tanah itu menjadi terkutuk. Akhirnya mereka mencari pekerjaan dengan berkeringat dan susah payah. Saudaraku, jelas sekali di dalam Kejadian 3 ayat 7b sampai 19 itu dikatakan bahwa ketika suami istri tidak lagi ada hubungan dengan Tuhan, terputus, akhirnya hubungan atau keintiman atau connecting dengan Tuhan mereka terputus. Itu keakibat karena mereka tidak mentaati firman Tuhan. Maka jelas di sini dikatakan bahwa dengan Tuhan yang menjadi sumber kasih, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, sehingga kualitas mereka, karakter mereka, atau kedewasaan mereka, atau moral mereka semakin menurun. Jadi dulunya misalnya dalam suami pernikahan itu mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi orang benar tentu menjadi karakter Kristus ada pada mereka. Tapi ketika mereka tidak ada connecting lagi atau tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan, akhirnya semua berubah, semua menurun, akhirnya tidak menjadi karakter Kristus. Akhirnya banyak hal yang ada dalam perubahan mereka. Akhirnya itu tidak ada saling menghargai, saling mengasihi dan sebagainya. Saudaraku, kalau kita hubungan kita sudah tidak connecting lagi dengan Tuhan, tidak ada saling mengasihi dan sebagainya. Saudaraku, tetapi kalau kita melihat kembali di dalam Kejadian 3 ayat 12 sampai 13 dikatakan bahwa ketika suami dan istri itu sepakat atau ada sepakat dalam mentaati akan kebenaran akan firman Tuhan, maka firman Tuhan berkata bahwa mereka akan mengalami kehidupan Taman Eden,
yang kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Taman Eden itu bicara berkat mereka melimpah, hidup damai sejahtera dan sebagainya. Jadi ketika ada timbal baliknya, ketika mereka tidak taat, maka rumah tangga pernikahan mereka akan hancur, tidak ada kedamaian dan sebagainya. Tapi ketika mereka connecting atau mentaati akan firman Tuhan, dengan jelas dikatakan bahwa di dalam firman Tuhan bahwa kehidupan pernikahan mereka seperti Taman Eden, kehidupan yang amat baik, yang luar biasa, yang memberi dampak dan sebagainya. Firman Tuhan kita kembali ke Kejadian pertama, di situ di Kejadian pertama ayat 31 di situ dikatakan, maka firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudaraku, di situ dijelaskan bahwa yang harus dipulihkan manusianya dulu, yaitu kehidupan manusia dulu. Jadi suami istri, pernikahan, keluarga, baru kemudian tanahnya itu akan dipulihkan. Bicara tentang asli, maksudnya begini, yang harus dipulihkan seperti yang di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu dikatakan, yang harus dipulihkan itulah kita, atau bicara tentang suami istri. Jadi bicara dipulihkan artinya mau mentaati akan kebenaran firman, mau melakukan respon Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita dipulihkan, ketika kita mau koneksi dengan Tuhan, maka firman Tuhan jelas dikatakan bahwa maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan itu dalam setiap aspek kehidupan kita, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita dan sebagainya. Karena saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di sini sangat jelas bahwa karena ketika suami istri atau kita, bicara kita itu semua ya dalam kehidupan aspek kehidupan, connecting dengan Tuhan, ketika kita connecting dengan Tuhan, yaitu maka berkat-berkat Tuhan, pekerjaan akan dipulihkan menjadi sungguh amat baik. Karena jelas dikatakan dalam firman Tuhan, Kejadian ayat 1 ayat 3-1. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa firman Tuhan kita pada saat ini mengingatkan kita bahwa biarlah kita selalu mentaati akan firman Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan kita, untuk melakukannya tentunya kita tidak mudah. Tapi saya percaya kita oleh karena anugerah Tuhan, kita akan mengasihi, karena kita mengasihi Tuhan. Jadi kita sepakat karena kasih Tuhan, kita pasti akan bisa mentaati akan firman Tuhan, bisa connecting dengan Tuhan. Karena ketika kita melakukannya, firman Tuhan dikatakan bahwa ada damai sejahtera. Segala aspek kehidupan kita dalam mencari makanan, oleh karena kita sudah mau mentaati akan firman Tuhan, di sini dijelaskan bahwa oleh karena Tuhan di dalam Kristus, oleh karena anugerah Tuhan yang ada di dalam Kristus, di sini dikatakan bahwa kita atau suami istri, ini suami istri ini kita bicara pernikahan, jadi suami istri diberikan hati yang baru. Jadi ketika kita mau datang kepada Tuhan, itu kita diberikan hati yang baru dan taat, yang tentunya kita taat dan mau mengasihi Tuhan. Di sini dikatakan bahwa oleh karena anugerah Tuhan, sebagai suami istri kita harus berkatakan setiap saat. Karena firman Tuhan itu penuh kuasa. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, ketika kita mendeklarasikan firman Tuhan, maka kuasa perkataan itu hal luar biasa. Jadi setiap hari kita mau mempraktekannya, kita mau memperkatakan bahwa karena anugerah Tuhan, saya atau suami istri, kita akan mengasihi Tuhan. Di sini dikatakan juga oleh anugerah Tuhan, mari kita dikatakan bahwa kita akan mentaati, kita akan melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Dan sehingga firman Tuhan dikatakan bahwa kehidupan kita
atau kehidupan pernikahan kita, atau kita akan terkonek dengan Tuhan, atau kita ada hubungan dengan Tuhan, maka semua hal-hal yang kutuk, yang istilah kutuk bicara yang dulu-dulunya kita tidak menjalankan kebenaran akan firman Tuhan, akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Di sini jelas dikatakan bahwa kita tidak akan bersusah payah dalam mencari rezeki, kita tidak lagi berperlu dan mencari makan, dan tidak ada lagi semak duri dan rumput di dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi jelas dikatakan bahwa saat kita melakukan kebenaran akan firman Tuhan, saat kita taat akan Tuhan, saat kita tidak membuka dosa masuk dalam kehidupan kita, dalam pernikahan kita, maka saudaraku, di sini dikatakan bahwa pintu-pintu anugerah Tuhan, janji-janji anugerah Tuhan, baik itu kesembuhan, baik itu pemulihan dalam setiap aspek kehidupan kita, baik itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, kemenangan dan mujizat Tuhan akan terbuka bagi kita. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Ketika kita tidak lagi membuka hati kita supaya dosa masuk kepada kita, ketika kita kembali mentaati akan firman Tuhan, maka jelas sekali bahwa pintu berkat-berkat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan akan dibukakan Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita saat ini, kiranya melalui firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk melakukan ketaatan kita dalam melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan jelas ketika kita taat melakukan firman Tuhan. Tentu firman Tuhan kita sudah tahu semua isi firman Tuhan. Dan kita tidak membuka hati untuk dosa masuk dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya akan menerima berkat-berkat dalam setiap aspek kehidupan kita dengan luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita selalu taat melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.